sholat subuh itu ya beres-beres, meskipun mandi sudah jam 3, mulai dari jam 3 saya sudah mandi. Oke, ngopi ngaroko nulilan. Di perjalanan ini saya tadi melihat ya, sudah banyak juga yang melakukan aktivitas perjalanan berangkat sekolah. Tadi lihat anak-anak yang lain, karena ya kebijakan dari Pak Gubernur kita itu jam setengah 7 ya, kalau nggak salah, atau jam 6 mulai masuk sekolah itu. Sebenarnya itu ada plus minusnya ya. Plusnya bisa anak-anak bisa lebih bangun dari subuh ya, bahkan kata teman saya sampai sholat subuh pun pakai seragam katanya. Ya kalau saya di pesantren dulu memang gitu ya, sholat subuh udah pakai seragam ya. Terbiasa. Tapi yang menjadi kekurangannya, minusnya itu adalah anak dibiasakan membantu orang tua ya di pagi hari itu menjadi tidak dibiasakan. Harusnya itu menjadi sebuah yang memang terbiasa dari dulu ya, sudah istilahnya berbakti kepada orang tua, nilai tentang berbakti kepada orang tuanya menjadi berkurang ya. Kecuali memang mereka yang anak-anak yang bangunnya kesiangan gitu. Meskipun masuknya sekolahnya siang, tetap aja mereka itu tidak membantu orang tuanya. Nah ini mah yang untuk yang maksud saya minus itu adalah untuk anak-anak yang sering membantu terlebih dahulu orang tuanya sebelum pergi ke sekolah ya, beres-beres rumah, nyapu, ngepel gitu ya. Sebenarnya itu adalah nilai yang memang harus diterapkan. Ngaji kalau daerahnya biasa ngaji subuh ya, biasanya ngaji subuh itu setengah 6 lah selesai, setengah 6 selesai ya. Bantu beres-beres sampai jam 6 persiapan mandi dan lain sebagainya. Jam setengah 7 berangkat ke sekolah biasanya itu kalau masuknya jam 7. Nah sekarang kalau masuknya setengah 7 berarti harus ditarik setengah jam, apalagi yang anaknya suka kesiangan, tidak ada sempat bantu-bantu orang tua ya. Yang dipikirkan harus masuk tepat waktu di setengah 7. Yang minusnya paling itu. Kadang saya di sekolah juga ya, karena nilai untuk sekolah itu untuk apa sih? Ya nilainya adalah menjadikan waladun sholihun, anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu adalah membantu orang tuanya ya, bersikap sopan, bahkan tidak boleh ya, mengatakan saja kepada ibu, tidak boleh upil, malah kan upil, jangan berkata
otak dan lain sebagainya. Keberhasilan anak di sekolah itu adalah harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang sudah tidak ada orang tuanya, kepada saudaranya, kakaknya, walinya. Yang berperan sebagai orang tua. Bahkan saja kadang anak itu di tengah pelajaran, ya, ada yang izin membantu orang tuanya ke sawah atau gimana, ke kebun, kadang suka diizinkan karena ya nilainya adalah untuk bisa membantu, ya, berbakti. Poinnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, paling adalah penyuluhan terhadap orang tuanya, harusnya orang tua juga, ya, karena saya tidak bisa menghalangi tentang bagaimana berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Orang tuanya harus sadar ketika anak sekolah itu, ya, dia harus memang mengkondisikan si anak itu untuk fokus belajar, gitu. Jangan sampai anak tidak sekolah gitu, ya. Jadi intinya poinnya adalah bahkan dulu, ya, di suatu riwayat dikatakan waktu seorang pemuda yang masih belia ingin ikut berperang dengan Rasulullah bertanya, apakah kamu punya ibu di rumah? Punya. Sudah, berjihadlah, urusi ibumu, orang tuamu, ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah suatu keharusan bagi seorang anak, ya. Bukan karena Allah, bukan mereka karena yang sudah membiayai kita, membesarkan kita, ya, mengandung kita, ya, melahirkan kita. Itu karena perintah Allah, ya, karena sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku telah menciptakan dan tidaklah aku menciptakan, wa ma khalaqtul al jin wal ins, jin dan manusia, insan, ya, manusia, kecuali untuk beribadah. Ibadah adalah yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, ya. Bertakwa, ya. Sekarang kita pergi sekolah pun niatkanlah lillah karena Allah. Kumaha atuh lillah ini sedikit cina karena Allah, intinya
karena Allah teh niatkeun naon nu gawe nu gawe teh amal teh urang teh niatna teh ieu teh pikiran teh aya parentahna di Allah ngalaksanakeun parentahna ngajauhi larangan takwa teh dititah ku kolot dititah ku guru niatkeun sing ridho meh menang pahala Allah sing ikhlas sing ridho meh menang oge ridho Allah amal yang kita lakukan percuma saja, tidak akan ada hasilnya jika tidak diridhoi oleh Allah. Dan ini merupakan hal yang gaib yang harus kita imani juga, yang harus kita yakini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yu'minuna bil ghaibi na tanda-tanda anu bertakwa teh nyaeta iman kanu gaib. Nu gaib teh lain masalah makhluk wae, tentang makhluk anu teu kasat mata, tapi tentang kiamat, tentang isukan, sadetik, 2 detik, 3 detik hareup eta masih gaib. Terus amal anu ku urang dilakukeun teh gaib. Teu apa urang teh bakal menang pahalana atawa henteu. Tapi Allah geus ngajelaskeun, geus nangtoskeun salat berjamaah 20 menang pahalana 27 rakaat. Tapi kudu bener gitu nya. Salatna kudu menang ridho Allah eta teh. Hayang menang pahala teh kudu ridho Allah. Terus kieu cenah ayeuna awewe pas rumah mah berarti awewe mah kejar pernah salat ijibah berarti atuh awewe mah lebih halus salat di imah wah atuh kayak menang 27 derajat ke dasaran di imah. Ini kita masih kepada keyakinan kita. Salat di imah awewe karena naon? Karena mengharap pahala. Mun hayang ngarep pahala aing masjid we, hayang di masjid we berjamaah. Langtos kenging moal pahalana insya tapi lamun ngayakini salat di imah sorangan leuwih hade eta teh urang teh yakin karena sunnah Rasulullah takwa ka Allah jeung ka Rasulna ya ngikuti sunnahna. Mun cek Rasul awewe leuwih hade salat sorangan di imah, salat di imahnya sorangan berjamaah gitu. Kadang lamun geus boga budak deui awewe deui atawa pamajikan dua bisa berjamaah oke di imah kudu munfarid intina mah
sholat di imah. Awewe mah bisa jadi lebih hade teh sareng naon lebih hade teh karena takwa ka Allah na niatna ridona ikhlasna takwa ka Allah ngalaksanakeun sunnahna. Nu jadi ayeuna pahala kajang lalaki nu lainna berjamaah di masjid 20 derajat teh lain ukur salat berjamaah na hungkul tapi ku niatna ngalengkahna ka masjid hayang berjamaah teh eta teh karena takut takwa ka Allahna ngalaksanakeun perintah Allahna ngikuti sunnah Rasulna gitu ya. Jadi poinnya adalah tentang ketakwaan, tentang niat, ikhlas, ridho. Ya. Makanya innallaha lalu biniat semua itu tergantung dengan amal, niat, perbuatan.